Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'du. Melanjutkan tausiah kemarin ya, berkaitan dengan masalah salah satu ciri orang yang takwa adalah menginfakkan ya, baik dalam keadaan lapang dan susah sempit gitu kan. Nah, kemudian kemarin masalah infak ini ke siapa saja urutannya ya, yaitu orang tua, kerabat ya, orang yang miskin dan orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekalnya gitu ya. Ada perlu dibedakan, kadang-kala di dalam Al-Quran itu disebutkan ada infak, ada sedekah gitu ya, kemudian juga zakat gitu. Ini perlu dibedakan, apa bedanya sedekah, infak dan zakat ya. Sedekah itu adalah ya, pokoknya semua perbuatan kebaikan, amal yang baik ya, tidak harus materi ya. Misalkan saja senyummu itu adalah ibadah gitu ya. Bahkan dulu pernah Bapak sampaikan ya, kadang-kadang orang miskin itu bisa juga melakukan sedekah itu ya, yaitu dengan apa, kayak tahlil, tahmid, tasbih, itu juga sedekah itu kan ya kadang-kadang. Nah, sedangkan yang lebih sempit lagi infak hanya berkaitan dengan materi gitu ya. Materi ini bukan hanya uang, bisa juga barang gitu kan ya. Kemudian satu lagi yang lebih sempit lagi adalah zakat. Nah, zakat itu udah ada syaratnya, nasabnya gitu. Kita harus mengeluarkan zakat kalau minimal ya sudah sampai nasabnya gitu kan. Kalau infak mah beda ya, terserah, dalam keadaan sempit pun kita bisa gitu. Meskipun kita punya uang 200 katakanlah, kita ngasih infak tuh nggak apa-apa, itu nggak ada batasnya gitu ya. Makanya tadi salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah melakukan menginfakkan ya, baik dalam keadaan lapang maupun susah. Nah, tadi dibaca dalam surat Al-Baqarah ya, sebenarnya dari ayat 261 sampai 274 itu terkait dengan infak ya, dan segala hal-hal yang terkait dengan infak. Tapi mungkin Bapak mau menyampaikan yang pokok-pokok saja ya, bagaimana yang dibacakan tadi ya di dalam rakaat pertama ya, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah gitu. Ya, jadi sesungguhnya orang yang menginfakkan di jalan Allah itu ya, fisabilillah itu seperti satu biji ya, kemudian tumbuh ya 7 butir, dan dari tiap butir itu ya tumbuh lagi 100 biji. Jadi seolah seperti 700 gitu ya, satu kebaikan dibalas 700 kali kalau kebaikan itu di jalan Allah, infak itu. Tapi sebenarnya tidak harus 700, bisa saja lebih dari itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah kalau mau berkehendak bisa melebihi daripada 700 ya. Sehingga pernah disampaikan terkait dengan masalah niat baik itu kan, bisa 700, bisa juga lebih dari 700 kali ya. Karena Allah itu wallahu wasi'un alim gitu. Nah, orang yang menginfakkan di jalan Allah ini gitu ya, kemudian tidak diikuti ya dengan, jangan sampai membuat penerima itu perasaannya jadi jatuh gitu ya. Kan kadang-kadang orang suka mengungkit-ungkit gitu ya, kemudian hati orang penerimanya jadi jatuh gitu. Nah, kalau tidak diikuti dengan itu, lahum ajruhum inda rabbihim, maka akan dikasih pahala baginya. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan dia tidak akan bersedih, tidak ada takut, dan juga tidak akan bersedih ya. Takut ini dalam pengertian bahwa menghadapi hari esoknya itu nggak takut, kalau sudah ini tuh pasti akan ditolong Allah. Dan yang sudah dikasih kita juga jangan merasa bersedih gitu, merasa seperti hilang gitu, enggak gitu, pasti nanti akan diganti gitu. Banyak hadis yang mengatakan bahwa sedekah itu, infak itu tidak akan membuat orang jadi miskin gitu ya, bahkan akan dibalas dengan Allah yang tadi itu ya, kalau di dalam fisabilillah ya. Jadi mungkin perlu disampaikan juga, yang namanya fisabilillah di jalan Allah ya, infak itu bukan hanya sekedar perang ya, kan orang selalu jihad gitu kan ya. Dalam pengertian tadi kan infak di situ, pemberian materi ya, pokoknya
bersungguh-sungguh ya dalam menegakkan agama Allah gitu kan, baik dengan harta maupun jiwa gitu ya. Itu adalah fisabilillah itu yang bisa 700 minimal 700 kali dibalasnya itu kebaikan. Ya, jadi sekali lagi dalam pemberian itu jangan sampai ya diungkit-ungkit ya di situ, makanya kemudian juga jangan sampai si penerima itu jadi jatuh martabatnya ya, bagaimana Allah berfirman, qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha ada gitu. Jadi sebenarnya perkataan yang baik dan permohonan maaf lebih baik daripada, jadi misalnya ada orang yang minta-minta, lebih baik kita maaf ya gitu, lain kali aja gitu. Lebih baik begitu daripada kita ngasih sambil ngomel gitu. Ya, itu nggak boleh itu ya. Nah, kemudian juga ketika kita ngasih jangan diungkit-ungkit itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jadi jangan sampai rusak nih sedekah kita ya, infak kita nih dengan perkataan mengungkit-ungkit. Kemudian ya kan sekarang sekali banyak orang kalau kita ngasih ini kan suka difoto gitu kan segala macam. Makanya ngasih saran ke tim RW kita nih ya, kalau bisa kita kan sudah percaya ke tim lapang gitu ya, orang nggak perlulah bukti foto-foto itu gitu kan, karena khawatir untuk menjaga hati si penerima, dan ini ada ayatnya gitu ya, jangan sampai gitu ya. Nah, kenapa ini harus, karena nanti ini akan seperti riya kalau misalkan kita mengungkit-ungkit itu gitu. Kalladzina yunfiquna ria'an nasi wa la yu'minu billah. Ya, jadi seperti orang yang riya itu kan sebenarnya syirik kecil, dan itu ya seperti apa, kamasaluhum kamatsali safanin alaihi turabun fasabahu wabilun fatarakahu solda. Seperti apa, ada di batu licin ya, ada debu di batu licin, kemudian kenapa hujan lebat dan habislah gitu ya. Mana batu licin, debu itu kalau hujan lebat itu seperti itu. Nah, kemudian kalau kita memberi ya harus yang baik gitu ya. Ya tadi kan di rakaat kedua baca surat berikutnya itu berkaitan dengan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Jadi berinfaklah dengan yang baik gitu ya. Ya jangan sampai di situ Pak. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu bi ya. Jadi jangan sampai kamu memilih yang jelek-jelek gitu ya, yang kamu sendiri nggak mau mengambilnya, sampai memicingkan, enggan gitu mengambilnya. Ya, kadang-kadang orang mau ngasih bekas-bekas, oh ini bekas gitu, baru dikasih. Tapi ketika nggak bekas atau makanan nih, wah ada sisa baru dikasih. Jangan, kalau makanan banyak nih, langsung dikasih. Jadi apa yang kita makan dikasih, jangan sampai ngasihnya tuh kalau sisa gitu, oh baru dikasih. Nggak boleh itu kalau bisa ya gitu ya. Dan sebenarnya kita memberikan pun bisa saja gitu untuk menangkap, untuk syiar gitu ya. Ya, kadang-kadang orang, kalau ngasih itu jangan diungkap, jangan ditampakkan, lebih baik disembunyikan gitu ya. Nah, Allah berfirman ya di dalam surat Al-Baqarah ini lanjutannya juga, in tubdu shadaqati fani'immahi. Jadi kalau kamu ingin menampakkan sedekahmu gitu ya, itu baik, fani'immahi. Wa in tukhfuha wa tu'tuha wa tukhfuha wa tu'tuhal fuqara ya fahuwa khairul lakum. Ya, tapi kalau misalkan tersembunyi gitu ya kita itu ya, itu lebih baik memang gitu. Wa yukafir ankum min sayyi'atikum, maka akan dihapuskan dosa-dosa kita. Ya, dan juga jangan lupa yang namanya kita membantu ini bukan hanya satu agama saja ya. Misalkan ada non muslim juga di sekitar kita yang kesusahan, dibantu itu. Ya, bukan khusus muslim saja kita membantu itu ya, itu. Jadi mungkin itu saja ya. Jadi kita terutama dalam kondisi sekarang itu harus peka ya. Kadang-kadang kalau ada orang yang merasa sepertinya tidak butuh bantuan, padahal butuh bantuan itu. Ya, ada di dalam Al-Qur'an ya, di ayat berikutnya itu. Jadi ada orang yang sebenarnya dia butuh gitu, tapi dia tidak mau meminta gitu. Nah, itu harus peka gitu. Jadi kita kasih, jangan menunggu diminta kita ngasih gitu ya. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan kita bisa melakukan ya berinfak ini gitu ya, karena ini adalah salah satu ciri orang yang takwa ya. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis.
Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.